Laksa yang kalian beli di restoran gak bakal bisa ngalahin laksa gue jamin 100% ini lebih enak. Biar kaldunya nendang, gue pakai kulit udang sama ayam. Kita rebus 20 menitan supaya kaldunya makin berasa. Habis itu kita ambil ayamnya buat kita suwir-suwir, kulitnya kita buang. Buat bumbu halusnya itu gue tulis semua, tinggal kita potong-potong dan masukin ke chopper. Gue tahu dari mana sih resep pasta yang enak. Nah ini gue belajar dari website Mie Urai, makanya gue tahu cara bikin bumbu halus yang enak. Jangan lupa ebi sama terasi, kalau nggak mah nggak lengkap laksanya. Kalau udah halus begitu, tinggal kita tumis dia pelan-pelan supaya rasanya makin keluar dan makin wangi. Tinggal kita tuang kaldu yang udah kita bikin tadi sama santan. Di sini gue pakai santan instan aja lah biar nggak ribet dan cepet. Buat bumbunya cuma tinggal pakai garam sama gula. Percayalah, nggak usah ribet-ribet segala macam pakai micin, udah enak banget kok. Baru kalian masukin ayam sama topping kesukaan kalian. Udangnya gue masukin paling terakhir waktu mau disajiin biar dia makin juicy. Terus ini gue rebus toge sama mie-nya gue pakai mie urai. Gue pakai mie urai yang pipih. Jujur ini favorit gue banget teksturnya. Teksturnya tuh bener-bener nagih loh, kenyal dan gak cepat lembek, dan yang pasti 100% halal. Kalau udah mateng tinggal kita masukin ke mangkok dan tuang kuah bersama topping yang udah kita siapin tadi, dan jadi deh. Adik gue bilang enak, cowok gue bilang enak banget kan, wajib coba. Also, I know that some of my followers here on TikTok are from Malaysia, so this recipe is for you guys and I hope that you guys like it. And if you guys wanna buy the noodles that I use, you can go to these stores or buy it online. Hope you like it. Bentar, ini serius? Mie instan cuma tinggal tambah mayo doang bakal jadi kayak ramen. Ini gue ketinggalan tren nih, wajib banget gue coba. Langsung aja di sini gue pakai Indomie rasa kari ayam karena menurut gue rasa kari ayam itu yang paling mantep. Tuang bumbu sama minyaknya ke mangkok, terus taruh 1 telur sama 1 sendok makan mayones. Bawang putih cincang halus atau hancurin, habis itu kita aduk rata. Udah kayak gitu doang, simple ya. Gue skeptis sih, tapi ayo kita lanjut aja. Nah, minyak kita rebus, terus jangan lupa pakai sosis kancil singles. Sekarang kalau makan mie instan terus nggak pakai sosis kancil singles tuh rasanya kurang gitu loh. Nah, ini rebusnya bentar aja karena kan sebenarnya udah mateng. Air rebusan mie-nya masukin dulu tuh ke campuran yang tadi, kita aduk rata, baru kita masukin mie sama toppingnya. Ini biar fancy, makanya sosisnya gue tata lagi, gue taruh bawang goreng sama daun bawang biar makin mirip ramen. Cuy, dari visual sama wangi sih meyakinkan banget. Tapi rasanya gimana ya? Kita coba aja yuk. Dan ternyata parah cuy, beneran enak. Kayak kuahnya tuh langsung kental dari mayo dan gurih dari bawang putih. Terus sosis kancil singlesnya tuh bikin dia makin wangi dan juicy. Pecinta ramen, kalian wajib coba. Masak awan, emang bisa? Bisa dong, dan asik banget buat berbuka. Ini tuh gue mau nge-recook resep dari Ceres, judulnya Floating Island, keren kan? Kita pakai 3 kuning telur sama maizena, aduk rata. Sekarang kita ambil susu sama gula, kita panasin tapi jangan sampai mendidih. Kita tuang dikit demi dikit ke kuning telur sambil kita aduk, baru kita balikin lagi ke kompor. Nah, kita aduk pakai api kecil sampai dia mengental, kayak gitu tuh bentuknya. Kelar, tinggal kita tunggu dingin. Nah, sambil nunggu gue membuka hampers dari Ceres. Ini tuh limited edition, total cuma ada 200 box. Isinya ada meses Ceres, selai, dan kue kering martakis. Gue kepo pengen nyomot, tapi nanti dulu deh, kita lanjut bikin awannya. Putih telur yang tadi kita kocok sambil kita masukin gula dikit-dikit sampai dia kecampur. Nah, kalau misalnya udah kaku kayak begitu, tinggal kita bentuk dan kita rebus pakai api kecil. Nah, kita balik-balik terus kelar deh. Asik banget gak sih? Nah, biar makin mantap, gue pakai meses Ceres dari hampersnya. Tinggal taruh si awan, tuang saus, baru tabur meses Ceres. Parah, lihat deh, teksturnya tuh lembut membal-membal gitu, terus sausnya thick creamy. Menurut gue lucu banget loh, kayak makan awan beneran. Terus martakisnya juga renyah dan nagih. Please, kalian harus banget recook karena kebetulan ada kompetisi senyum kebaikan Ceres. Cek IG kebaikan Ceres untuk detailsnya ya. Kak, buat resep diet kak? Oke, siap nih, kalian percaya nggak ini bisa buat diet? Bisa dong. Abis lebaran makan yang berlemak nih, kita makan yang lebih sehat tapi tetap enjoyable. Tapi pertama gue belanja dulu lah di GrabMart. Mager gue keluar, berhubung lagi ada voucher Hemart 30, jadi diskon 30%. Kurang mantep apa coba? Oke, langsung aja kita unboxing tuh semuanya. Buahnya seger banget, sayurnya tuh kalian lihat kan masih mantap-mantap semua, nggak ada yang busuk, nggak ada yang cacat. Nah, di sini gue tahu gue pakai mozzarella, tapi of course kalau nggak pakai mozzarella jauh lebih sehat jadinya. Nah, ini gue siapin juga bawang, daun bawang, wortel. Nah, pertama kita chop dulu wortel sama bawangnya, habis itu kita masukin daging ayam. Di sini gue pakai paha sedikit supaya dia nggak terlalu seret. Masukin daun bawangnya sama bumbu-bumbu, terus udah tinggal kalian hancurin sampai dia kayak begitu. Tinggal kita buletin aja. Kalau mau pakai mozzarella atau enggak terserah. Nah, ini kan gue masak nih pakai minyak. Tapi kalau mau lebih sehat, kalian boleh banget rebus di air biasa doang juga nggak apa-apa. Atau kalian cemplungin ke kuah gitu, itu jauh lebih sehat ya karena dia akan berminyak. Tuh kalian lihat detail kalorinya. Kalaupun kalian goreng dan pakai mozza, tetap lumayan rendah kan. Nah, kalau kalian mau bener-bener sehat, kalian rebus aja terus nggak usah pakai mozzarella. Ini parah, dagingnya super juicy dan gurih. Kalian wajib coba, sama nasi doang aja udah enak banget.
Telat banget gue baru nyobain ini sekarang. Ini tuh kebab yang viral di luar negeri, di Inggris, Singapura, Dubai, banyak deh. Namanya tuh Fasos. Nah dari toppingnya tuh kalian bisa lihat melimpah banget ya, dan dagingnya tuh nggak pelit. Nah terus dari kulit kebabnya sendiri tuh nggak terlalu tebal dan seret. Biasa kan banyak serat gitu kan. Nah sausnya tuh juga creamy, gurih, melimpah. Wah yang cheesy chicken enak sih, dan ayamnya crispy. Oh ya, semua menu mereka tuh 100% halal. Next nih gue mau coba yang hamburger wrap. Ini juga nggak kalah mantep. Kalian bisa lihat ya, dagingnya tuh juicy parah, tebel gitu. Terus pakai mayo sama keju juga, jadi makin gurih. Nah sayur tuh juga masih segar semua ya, biasa kan ada yang layu gitu kan. Menurut gue ini worth it sih, karena ngenyangin banget. Terus cita rasa tuh walaupun internasional, tapi disesuaikan ke lidah Indonesia. Jadi rasa tuh balance, otentik tapi masih nendang. Nah kalau yang ini yang terakhir ini klasik rap mereka, namanya cheese not beef kebab. Daging sapinya tuh wangi banget, karena pakai spices. Khas kebabnya tuh dapet banget. Nah harganya tuh mulai dari 30.000, dan menurut gue worth it karena isinya banyak. Plus outletnya ada di mana-mana. Cepetan deh kalian pesan Fasos di GoFood. Kalian bakal makan roti non-stop kalau pakai butter ini. Bahannya gampang banget, cuma 3. Pertama kita pakai unsalted butter, habis itu kita pakai jeruk 1. Nah, kita parut kulitnya sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja biar ada wangi. Baru kita peras airnya. Nah, terakhir madu, habis itu kita aduk-aduk. Nah, kalau bisa kalian pakai mentega ya, dan menteganya pakai yang unsalted, jangan pakai margarin karena itu teksturnya beda banget. Nah, kalau misalnya terlalu cair, kalian bisa masukin kulkas dulu sebelum kalian taruh di atas kertas roti. Habis itu kalian bungkus dia dan kalian dinginin lagi di kulkas. Nah kalau misalnya dia udah mengeras, tinggal kita potong dan kita sajikan di atas roti. Nah kayak begitu tuh, kalian cuma tinggal taruh aja di roti yang udah kita toast. Habis itu kita spread, tambah lagi madu dikit, selesai. Nih kalian dengerin ya. It's good. Tastes like Van Houten. Oh yang coklat orange. Chocolate orange, ya. Dari 1 sampai 10? I'd say 10. You have to try it. Ini chawan mushi paling silky dan soft, ternyata bikinnya gampang banget cuy, rugi gue beli di restoran, setelah gue ajarin. Nah pertama kita tuang air, masukin segala bumbu, nah kita aduk bentar baru kita masukin telur. Kita aduk aja perlahan, jangan dikocok. Nah kita saring buat mastiin dia nggak ada gumpalan, baru habis itu kita tuang ke wadah atau gelas. Kita pastiin airnya tuh tingginya 2/3 gelas. Nah kita didihin airnya dulu, kita kecilin, baru kita masukin. Kita kukus setengah jalan, baru kita taruh topping kalau kalian mau, habis itu kita matengin. Nah nggak tahu kenapa chawan mushi tuh enak banget bareng nasi, apalagi kayak bento gitu. Akhir-akhir ini gue lagi suka banget sama banzai, soalnya tuh dia tuh lengkap, enak, dan premium banget. Kita cicipin dulu chawan mushinya dan wow, gue gak nyangka beneran enak. Terus bentonya nih, favorit mereka ada 2. Yang ini chicken katsu nanban bento. Ayamnya tuh crispy, dipadu sama saus yang manis dan enak, dapat gorengan pula. Terus saladnya juga seger. Tapi yang gue suka yang ini nih, beef hamburger curry rice. Dagingnya parah, lembut, dan juicy. Plus saus karya tuh yang premium, berasa mahal, dan of course 100% halal. Cabangnya tuh ada di mana-mana. Jadi yuk langsung aja pesan lewat GoFood. Hari ini gue bikin 4 bingsu. ASMR style. Pertama, ziplock, susu. Tutup rapat, bekuin. Diamin 1-2 jam. Kedua, sebelum dia mengeras, kita tekan kayak gini supaya teksturnya kayak es hancur gitu. Next, ambil biskuit kesukaan kalian dan kita hancurin juga. Gak usah terlalu halus, gak apa-apa kok. Nah, esnya kalau misalnya udah kering tapi gak terlalu keras, artinya dia udah siap. Tuang ke mangkok, habis itu kita taruh biskuit yang udah kita hancurin tadi. Next, kita tuang karamel sauce yang banyak, jangan pelit. Ngiler banget kan? Lastly, topping rahasia gue yaitu Magnum Double Coklat. Nih, gue potong ya biar kalian lihat betapa tebel layer coklatnya. Dalamnya ada saus coklat lagi dan es krim coklat yang creamy. Langsung aja kita taruh di atasnya. Choco caramel plat bingsu. Jadi gampang banget kan ternyata. Dengerin ya ASMR-nya. Ngiler banget kan, cuma 4 bahan dan gak perlu blender segala. Emang ya, cuma Magnum Belgian coklat yang paling nagih. Kamu udah berani coba belum? Bakso goreng 100% halal dan wangi. Serius, luarnya garing, dalamnya lembut. Ayo kita bikin. Pertama, bawangnya masukin ke chopper dan kita halusin dulu. Yang salfok ini choppernya dari Arashi. Kalian udah tau lah ya, gue suka sama ini Arashi, soalnya dia cantik terus tahan banting. Nah, mata pisaunya itu dari stainless steel supaya dia tahan lama dan gak cepet tipis. Nah, udah bawang tadi tinggal kita masukin ayam sama udang sedikit biar dia makin wangi. Kalau ayam doang kurang wangi soalnya. Baru kita masukin segala macam bumbu, telur, minyak, dan kita halusin. Enak banget kan, cuma tinggal cemplung-cemplung doang langsung jadi. Tinggal kita masukin tepung sagu, aduk lagi, terus kalian kalau perlu tambahin minyak supaya dia nggak terlalu padat. Terus udah tinggal kita bentuk pakai sendok dan kita masak. Resep sambelnya kak, oke sini gue kasih gampang juga kok, cemplungin semuanya terus langsung kita alusin. Di sini gue pakai blender dari Arashi juga. Tinggal tuang semuanya ke atas pan, habis itu kita aduk-aduk dia. Nah ini opsional tapi gue tambahin maizena supaya dia lebih kental. Dan jadi deh, baksonya tuh asin, gurih, lembut, terus dicampur sama sausnya yang pedes-pedes manis gitu. Nah ini dengerin ya ASMR-nya.
Minuman seger apa lagi nih yang menggoda iman? Sini merapat, ini nggak cuma gampang tapi murah juga. Nah pertama kita bikin dulu tuh pudingnya. Di sini gue pakai Cimory UHT Milk yang rasa coklat sama 1 bungkus bubuk puding. Nah pudingnya tuh yang bikin seger-seger creamy gitu loh. Nah tinggal kita pakai api kecil, aduk aja sampai dia mendidih. Habis itu kita tuang ke wadah dan dinginin, selesai. Nah terus biar kekinian kita bikin milk tea. Nah tehnya kita seduh dulu tuh. Kalau bisa pekat banget ya biar tehnya makin berasa nanti waktu kita campur. Kalau pudingnya udah mengeras langsung aja kita sendokin masuk ke dalam gelas, masukin es batu, teh yang udah kita seduh tadi sama yang terakhir Cimory UHT Milk yang rasa full cream. Nah tuh kita tuang aja tuh. Gila lihat seberapa thick dan creamy-nya itu susu. Parah cuy, ini seger banget. Terus Cimory UHT Milk-nya tuh bikin makin creamy dan manis. Kalian harus coba. Gue bikin makanan gampang dan enak. Tebak apa ayo? Maaf nih, adegan dadanya gue lupa. Itu gue pakai bombay sama daun bawang, cabenya opsional. Gue pakai paha ayam juga. Terus ini gue bikin sausnya pakai air, gula, kecap asin, cuka sama kecap manis. Oke, gue kasih tau aja ya. Gue tuh bikin oyakodon versi lokal. Next kalian pecahin telur. Sekarang cowok gue udah bisa pecahin telur pakai 1 tangan, guys. Taruh aja yang dikocok ya BTW, diaduk aja yang pelan, jangan sampai bener-bener kecampur. Ini tuh buat 2 porsi ya. Kalian masukin bawang sama cabe, rebus 2 menit, masukin ayam, diamin 3 menit, balik, terus diamin lagi 3 menit, terus terakhir tuang telurnya. Tuh, kalian tabur daun bawang di atasnya juga, terus tutup selama semenit. Kelar deh, tuang di atas nasi. Udah gue bilang gampang kan, menggoda banget gak tuh? Bedanya oyakodon yang asli itu pakai kaldu bonito sama mirin. Ini tuh pakai kecap manis. Ini tuh bener-bener kayak comfort food, panas-panas lembut gitu. Jadi kalian wajib coba banget pokoknya.